Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Zaitun. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Reksus 2021. Kami pada pagi hari ini mau mempresentasikan tugas asesmen akhir kami di semester genap 2021-2022 dengan judul analisa Perda Syariah yang kaitannya dengan pembinaan keagamaan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur. Hal ini merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012. Adapun sebelum kami mulai, kami mau memperkenalkan diri dulu untuk anggota kelompok kami. Pertama dengan Syamil Abdurrahman, yang kedua dengan saya Jennifer Joy Husin, yang ketiga dengan Agnes Yowida Sigalingging, dan juga yang terakhir dengan Tiffany Febrilia. Oke, untuk memulai presentasi, kami akan melakukan bergilir. Pertama mungkin dengan saya, nanti dilanjutkan dengan rekan yang lain. Membahas tentang latar belakang, Indonesia sebagai negara hukum menganut teori hukum berjenjang atau yang biasa disebut dengan Stufen Theory. Hal ini sesuai dengan penjabaran dari Hans Kelsen, di mana dasar berlakunya hukum dan legalitas suatu hukum terletak pada hukum yang ada di atasnya. Prinsip terkenal dari penerapan hukum teori ini adalah berlakunya asas hukum lex superior derogat lex inferior, di mana hukum yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang di atas. Jika bertentangan, maka suatu aturan tersebut dapat dibatalkan demi hukum. Dalam syariah sendiri memang belum diformalkan sebagai bentuk undang-undang yang dibakukan secara menyeluruh oleh negara. Kata syariah sendiri sifatnya masih komplementari dan pilihan alternatif dalam sistem hukum nasional, seperti perbankan nasional atau ekonomi syariah. Syariah diakui eksistensinya menjadi produk hukum dalam bidang ekonomi dan hukum keluarga. Implementasi syariah dalam tingkat nasional benar-benar akan terwujud kalau negara juga mengakui syariah dalam bidang hukum pidana maupun politik negara. Tapi hal tersebut akan bertabrakan dengan konstitusi yang menganut sistem hukum nasional maupun Pancasila sebagai dasar negara. Jadi mengakui syariah secara keseluruhan akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, di mana Islam menjadi sumber kekuasaan mutlak. Hal tersebut menyebabkan suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip kebinekaan negara Indonesia, yang dimana kebinekaan tersebut menjadi majemuk. Melanjutkan untuk hak konstitusional umat Islam Muslim menjalankan syariah termaktub dalam peraturan nasional maupun global. Pertama, ada dalam freedom of expression, of association, of religion, freedom of fear, want and expression and hunger, sebagaimana dalam The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICSCR di tahun 1966, di mana Indonesia juga ikut meratifikasi dan bersedia menerapkannya. Yang kedua, terdapat dalam Kovenant Hak Sipil dan Politik pada putusan Majelis Umum PBB tahun 1996 yang mewajibkan negara mengakui kebebasan beragama bagi warga negara dunia untuk menjalaninya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai 5 teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, teori credo atau syahadat. 2, teori receptio in complexu. Yang ketiga, teori recepti. Yang keempat, teori recepti exit. Yang kelima, teori recepti a contrario. Oke, untuk selanjutnya silakan dilanjutkan dengan Tiffany. Tiffany, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Mbak. Ada 5 teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu yang pertama teori credo atau syahadat. Teori credo atau teori syahadat ini di sini adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat
sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah. Maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini, taat kepada perintah Allah dalam Al-Quran sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan sunnahnya. Yang kedua yaitu teori receptio in complexu. Teori receptio in complexu menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini diperkenankan oleh Profesor Mr. Ludwig Willem Christian van den Berg pada tahun 1845 sampai dengan 1927. Teori receptio in complexu ini telah diberlakukan pula di zaman VOC sebagaimana terbukti telah dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai Netherlands Indie. Kumpulan hukum tersebut ialah Compendium Praezer yang merupakan kitab hukum kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam oleh pengadilan VOC atau Resolutie der Indisregening tanggal 25 Mei 1760. Yang kedua, Cirebon Rehbook yang dibuat atas usul residen Cirebon oleh Mr. B.C. Hosler tahun 1757 sampai dengan 1765. Yang ketiga, Compendium der Voornaamste Javanese Wetten Nauwkeuring Getrokken uit Muhammadens Wetboek Morhager yang dibuat untuk Landraad Semarang pada tahun 1750. Yang keempat, Compendium in Inlands Wetten bij de Hoven van Bonne en Goa yang disahkan VOC untuk diberlakukan di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ketiga yaitu teori resepti. Teori resepti menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat hukum Islam yang berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori resepti ini amat berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia serta berkaitan erat dengan pemenggalan wilayah Indonesia ke dalam 19 wilayah hukum adat pasal 134 IS yang sering disebut sebagai pasal resepti menyatakan bahwa bagi orang-orang pribumi kalau hukum mereka menghendaki diberlakukan hukum Islam selama hukum itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat. Kemudian yang keempat, teori resepti exit menurut Profesor Dr. Hazarin SH. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori resepti tidak berlaku lagi. Alasan yang dikemukakan Hazarin menyatakan bahwa teori resepti itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori resepti bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Secara tegas, Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Agnes Tilida Sigalinggi. Terima kasih Tiffany. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu teori resepti contrario. Menurut teori resepti contrario yang secara harfiah berarti melawan dari teori resepti, menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, dalam teori resepti contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori resepti contrario mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat.
karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Overview. Eksistensi perda syariah. Yang pertama, eksistensi perda syariah boleh dibilang kontroversial dalam berbagai pandangan. Misalnya saja, perda syariat merupakan aturan syariat yang belum mengatur soal substansi kehidupan bernegara. Yang kedua, peraturan-peraturan itu masih terbatas pada peraturan kehidupan masyarakat, sehingga yang menjadi objek adalah masyarakat kelas bawah. Dan yang ketiga, belum ada satupun perda syariah yang mengatur tentang tindak korupsi, penindasan, dan ketidakadilan penguasaan. Dan yang keempat, dalam konteks politik lokal, perda syariah menjadi alat kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Dan yang terakhir, kecenderungan deideologisasi Pancasila sebagai dasar negara mulai terasa di mana syariah kini berkembang menjadi hukum real di daerah. Aliran sesat. Secara umum, ajaran Islam dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu husul yang merupakan ajaran pokok yang mencakup akidah dan ibadah, serta furu yang merupakan rincian dari ajaran pokok yang juga mencakup akidah dan ibadah. Secara metodologis, suatu ajaran dapat dikatakan sesat jika menyimpang dari ajaran pokok yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan pendapat dalam akidah dinamakan aliran, sedangkan perbedaan pendapat dalam hal fikih disebut mazhab. Ajaran sesat atau dalam agama Islam berarti sebuah perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tetapi banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, di mana hukum dari bid'ah ini adalah haram. Perbuatan dimaksud ialah perbuatan baru atau penambahan dalam hubungannya dengan peribadatan dalam arti sempit, yaitu ibadah yang tertentu syarat dan rukunnya. Untuk menunjukkan suatu aliran sesat atau tidak, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu yang pertama, inti ajaran yang dinilai, mengapa ajaran tersebut dikatakan sesat, dan yang terakhir, apakah dasar untuk menyatakan sebagai aliran sesat. Indikator untuk menilai suatu aliran sesat ke agama di padang sesat yaitu pertama, mengingkari kekadiman Allah, kedua, mendustakan salah seorang rasul Allah, ketiga, mengingkari sunnah rasul atau ingkar sunnah, yang keempat, mengingkari Nabi Muhammad sebagai terakhir atau dengan kata lain mengaku nabi dan atau meyakini adalah nabi sesudah Nabi Muhammad, dan yang kelima, memiliki akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang telah disepakati oleh ulama, ya, atau sebutannya ijma ulama. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami, Syamil. Silakan, Pak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 10 kriteria untuk menilai suatu aliran kepercayaan dipandang sebagai aliran sesat atau tidak dengan kriteria: pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Keenam, mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Kesembilan, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. Ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Permasalahan dan pembahasan. 1. Teori hukum Islam. Tujuan hukum Islam, hukum takyif, asas-asas hukum Islam, dan sumber hukum Islam untuk aliran sesat. Dalam pandangan hukum Islam, maka untuk menilai suatu aliran dikategorikan sesat atau bukan,
harus dilihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan suatu aliran termasuk sesat atau tidak secara umum adalah siapa saja boleh melakukannya, asal disertai argumentasi yang didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Biasanya para ulama hanya bertindak di wilayah normatif, sedangkan untuk wilayah eksekutif adalah kewenangan pemerintah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyebaran sesat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jarimah bila dilakukan dengan sengaja. Tepatnya dikategorikan sebagai jarimah hudud. Saksi pidana terhadap jarimah ini ada dua macam. Pertama, hukuman pokok berupa pidana mati, yaitu apabila tidak mau bertaubat setelah disadarkan dan diberi kesempatan bertaubat. Hukuman mati ini didasarkan pada hadis Nabi. Kedua, hukuman pengganti. Jika penyebar dan pengikutnya aliran sesat bertaubat, maka gugur, tidak dapat dilaksanakan hukuman mati dan digantikan dengan hukuman takzir yang sesuai dengan kondisi pelaku. Tindak pidana bisa berupa hukuman jilid atau penjara atau pengasingan. Penerapan sanksi pidana menurut hukum Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena Indonesia bukan negara Islam dan juga adanya semangat saling menghormati sesama warga negara sebagaimana yang dicontohkan oleh Founding Father bangsa Indonesia yang tidak memakai piagam Jakarta ketika merumuskan Pancasila, Abdul Majid. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa reception in complexu dapat menjadi dasar bahwa aliran sesat bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Analisa Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 Jawa Timur tentang pembinaan agama pengawasan aliran sesat di Jatim. Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat di Jawa Timur. Dibuat dengan tujuan sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang adalah untuk menciptakan suasana dan iklim yang kondusif terutama dalam kehidupan beragama yang memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan. Tujuan akhir dari peraturan ini adalah mendukung pelaksanaan program pembangunan di Jawa Timur yang berkesinambungan. Pergub mengatur hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan kegiatan agamaan. 2. Penanggung jawab di dalam pembinaan kegiatan keagamaan. 3. Pembatasan dalam kegiatan keagamaan. 4. Kriteria kegiatan keagamaan. 5. Sanksi bagi pelanggar peraturan. Dan 6. Kewajiban publik. Yang dimaksud dengan aliran sesat dijabarkan dalam pasal 1 ayat 6, yaitu paham atau ajaran yang menamakan diri sebagai suatu ajaran agama dan pemikiran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama yang isinya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan perimbangan dari masing-masing majelis agama yang bersangkutan. Jika ajaran pemikiran agama yang berbeda dengan agama mainstream dipandang sebagai ajaran sesat, maka dapat dikatakan bahwa pergub ini tidak mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa UU dan Kovenan di atas.
Sekian dari saya, kembali ke Mbak Jenny. Oke, terima kasih Samil. Mungkin saya bisa melanjutkan kesimpulan dari makalah yang kami kerjakan adalah pada perkembangannya Perda Syariah di Indonesia diberlakukan untuk melindungi hak dari umat beragama di Indonesia yang secara mayoritas Islam agar tercapai ketentraman dan kenyamanan dalam umat beragama. Juga agar para umat agama tersebut menjalankan aturan yang ada dalam agamanya secara sungguh-sungguh. Namun dalam pembuatan perda tersebut masih sering disusupi oleh kepentingan dari pihak-pihak atau orang yang memiliki kepentingan, sehingga dalam pelaksanaan dan pembuatan peraturan tersebut masih belum maksimal. Kami rasa untuk presentasinya cukup sampai di sini. Untuk Ibu Zaitun dan teman-teman yang mungkin melihat video kami, terima kasih atas waktunya dan lebih kurangnya kami minta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penjabaran dari makalah yang kami berikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih.